Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu dalam kebenaran. Ini ada kaitan dengan saum, urutan di ayat-ayat saum. Wa idza sa'alaka ibadi, jika hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Ma'nawiyah, malah di ayat lain lebih dekat daripada urat lain. Bukan berarti di sini ya. Jadi Tuhan ini gitu kan sangat dekat, ma'nawiyah. Aku ijabah doa orang yang berdoa. Ini ada kaitan dengan saum, diantaranya orang yang saum itu ada besar kemungkinan diijabah doa. Kenapa? Satu, sedang ibadah saum. Yang kedua, syarat utama diijabah saum yaitu perut bersih dari makanan dan minuman yang haram. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas memohon kepada Rasul agar menjadi manusia yang dijabah doa. Rasul nasihatkan, atib mat amaka takun mustajabat dakwah. Bersihkan perutmu dari yang haram, kamu akan jadi manusia yang dijabah doa. Dan di bulan Ramadan itu jangankan yang haram, yang halal saja jika belum waktunya tidak dimakan. Yang kedua, terasa lebih dekat di bulan Ramadan itu, karena itu bulan-bulan ibadah. Disebut bulan Mubarak, Syahrun Mubarak, bulan yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena siang malam tidak lepas dari kebaikan, penuh dengan kebaikan. Berkah itu milik Allah, dan berkah itu adalah subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Dan di bulan Ramadan ini siang malam tidak lepas dari kebaikan, makanya disebut bulan yang diberkahi, Syahrun Mubarak. Dan ketika orang bersih dari makanan yang haram,
sedang beribadah lagi, maka besar kemungkinan dijabah dua. Satu itu. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menjaga diri tidak menyakiti yang lain. Karena pada bulan Ramadan kan ditahan. Mun pasya teke sawal lah. Iya. Menjaga diri. Bagaikan air dari sumbernya bening bersih. Di perjalanan ada kotoran, ada sampah, ada apa. Akhirnya menjadi kotor. Lalu masuk ke penyaringan PDAM tuh, keluar sudah bersih lagi. Nah seperti itulah perjalanan 11 bulan kita ini tidak lepas dari salah, dari dosa itu ada. Nah mudah-mudahan masuk ini seperti tadi, bagaikan pembersih. Ya, lahir nanti setelah Ramadan itu fitrah, bersih dari segala kotoran, itu yang diharapkan. Tapi kalau saringannya bocor, nah itu masalah. Ya kalau nanti kotor deh, nah, begitu. Orang yang rugi masuk bulan Ramadan sampai selesainya tidak mendapat ampunan Allah. Nah ini ya yang harus kita jaga. Ini kesempatan yang baik, masuk ke dalam penyaringan, diharap keluar bersih. Yang paling rugi adalah masuk bulan Ramadan tambah kotor lagi. Ya. Makanya ini kesempatan lah ya dari pemerintah juga untuk mempersempit minimal kemaksiatan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, dekat. Ini kesempatan berdoa. Kemudian di dalam keterangan dinyatakan ada 3 yang di ijabah doa, tidak akan ditolak. 1 yang saum sehingga buka, yang kedua imam yang adil, yang ketiga imam yang adil, yang saum, yang didolim. Walaupun dia kafir, tapi kalau didolim tetap dia makhluk Allah. Allah akan memperhitungkan dari tindakan kedoliman itu. Jadi walaupun kepada kafir jangan dolim. Inilah Islam, tetap berlaku adil, ya sampai membunuh pun tetap dalam adil. Itu. Kemudian juga hendaklah memahami doa itu apa. Doa adalah talabul fi'li minal adna ilal a'la. Tuntutan sebenarnya, permohonan itu kan tuntutan, pekerjaan. Hanya dari yang rendah kepada yang tinggi, maka disebut permohonan. Isinya sama, tuntutan. Karena itu hendaklah disertai dengan ketawaduan. Karena dari adna ilal a'la. Jangan ada ketakaburan. Mustahil Allah mengijabah doa yang ada unsur ketakaburan. Engkau minta ilmu tapi buka rasa pampinter, nah ya tidak akan dijabah.
Komentari tapi bukan rasa pangbenghana. Engkau minta kekuatan tapi bukan rasa pangkuat. Nah itu ya mustahil dijawab kalau ada unsur-unsur al-kibr. Nah, harus dengan ketawaduan. Kaitan dengan doa menghadapi saum, Allahumma sallimni li Ramadan, itu hadisnya dong. Nah begini, kalau mau berdoa silahkan secara umum ini. Dasarnya kan diperintah berdoa silahkan kapan saja. Seperti di ayat lain, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan dijawab. Kapan ya? Kapan saja. Nah, seperti menghadapi Ramadan, ya Allah semoga saya ini diberi kuat, sehat, melaksanakan saum Ramadannya boleh. Tapi kalau semata-mata berdoa berdasarkan hadis yang itu, nah itu doanya itu. Jadi bukan berdasarkan hadis itu, kita berdasarkan keumuman saja. Silakan berdoa. Redaksinya silakan. Kedua, ada ungkapan kita masuk ke bulan suci. Suci apanya sih? Ini kan udah biasa, udah ngomong tuh bulan suci apa sih maksud bulan suci itu? Yang dimaksud suci itu apa? Yang ada juga bulan yang diberkahi. Syahrul Mubarak. Kalau bulan suci ini dari apa? Dari mana? Apa maksudnya gitu? Bulannya biasa saja. Pertama, ini yang dikhawatirkan masuk ke dalam tahayul syirik. Karena itu masuk bulan Ramadan harus keramas dulu. Karena masuk bulan suci. Nggak ada. Tidak ada syarat harus siram. Apalagi kalau siram di sini kaitan dengan menghilangkan hadas. Nggak ada. Jadi tidak ada keterangan satupun yang baik mewajibkan ataupun sekedar khobar. Tidak ada keterangan mesti keramas sehari sebelum sahur. Tidak ada. Itu adanya di agama Hindu, tidak ada dalam Islam. Kalau dalam Hindu, kalau ingin terlaksana cita-cita, hendaklah puasa 3 hari 3 malam. Nah sebelum puasa keramas dulu dengan air suci, air sungai Gangga atau Yamuna, begitu baru puasa. Dalam Islam tidak ada. Jadi tenana untuk mandi, nanti sawios dan bau bungkul. Aku malah mereka keramas silahkan, tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Mungkin keramas karena hadas itu ada kan. Nah, atau tidak ada hadas silahkan saja, hanya jangan dikaitkan dengan Ramadan. Enggak ada. Kemudian sebelum masuk Ramadan sengaja jarah dulu ke kubur-kubur, ngabring di luluban, enggak ada. Jarah kubur itu boleh, tapi kalau sengaja dikaitkan dengan Ramadan tidak ada. Kapan saja, tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh-boleh saja. Tapi kalau dikaitkan dengan saum Ramadan, sebelum masuk ke bulan Ramadan, adalah kita datangi dulu kuburan wali. Nggak ada. Nah begitu. Bawa air karena kening untuk pinuh gue. Untuk siapa? Itu air itu untuk siapa? Kersaha itu caite.
kerana di jero kubur dari mana nepi atuh asa ini kurang. Kalaupun nepi, nah sanu minum gitu. Kan geus tinggal tulang atuh. Tabur bunga untuk siapa? Kersaha eta teh. Nah, begitu. Itu pernah mau mengubur mayit di Usung, mayit jam 10-an lah, ribut dengan payung. Kenal cek atuh diriweuh dengan payung. Ai bapak cenah usilan heula keur naon? Atuh bapak bisi panaseun atuh tong di ruang bisi ngakeun. Tahayul mah rusak pikiran. Itu. Tidak ada ya. Kemudian juga karena masuk bulan Ramadan, bulan suci, maka sebelumnya adalah saling memaafkan. Kalau dijadikan satu acara dikaitkan dengan Ramadan, tidak ada. Kalau saling memaafkan kapan saja. Dan sebaiknya kalau orang yang salah mengaku salah, kemudian minta maaf itu. Kalau salah dinnya istighfar, kalau duniawiyah manusiawi ya kepada sesama manusia itu kan. Karena dalam Quran diterangkan orang yang baik adalah orang yang jika salah mengaku salah dan istighfar kalau diniyah. Jika duniawiyah manusiawi maka hendaklah minta maaf kepada sesama manusia. Wah. Nanti dan sebaliknya dia mudah memaafkan. Nah ini dengan urusan sesama manusia ya. Ari kalau minta dihampura, ari batur minta hampura ka manehna teu dibere, nya ku Allah mau dibere atuh. Oh licik sorangan tuh. Nah gitu. Nah karena itu adalah kita tidak sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau urusan hukum harus tetap ditegakkan. Koruptor minta maaf ke sararea hampura bebas bukan. Cuma dari pribadinya dengan sesama pribadi. Tapi urusan hukum harus tegak. Nah begitu. Hancurnya negara apabila lemah dalam penegakan hukum. Ya begitu. Dalam hadis diterangkan salah satu la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang saum hingga buka. Imam yang adil dan doanya orang yang didolim. Nah begitu. Jadi ini kesempatannya. Adalah kita semua bisa menjaga diri. Menurut definisi bahasa, saum itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal jima. Menahan dari makan, minum dan jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika malam sahabat tidak mau bercampur. Ini bulan suci. Nah itu kan kata-kata itu yang mempengaruhi ini bulan suci. Masa bulan suci bercampur? Makanya tidak mau. Lalu turunlah ayat Quran. Allah mengatakan, Allah tahu kamu telah mengkhianat diri kamu. Kamu merusak aturan. Makanya ketika malam silahkan makan, minum dan bercampur sampai terbit fajar. Nah begitu. Itu dari ungkapan bulan Ramadan bulan suci. Ini jadi salah gitu. Seperti tadi karena bulan Ramadan bulan suci, masuk bulan Ramadan kita harus saling memaafkan dulu, bersihkan. Nah gitu menjadi salah. Dan gitu turunlah ayat Quran, Allah tahu kamu telah berkhianat. Nah kalau itu ikuti saja aturan Allah. Tidak ada
keterangan karena tidur sore pas buka saum ketiduran, tidak makan lagi sampai besok, sampai ada yang pingsan. Kata Nabi, kenapa ini tengah hari pingsan? Ia tidak makan dari maghrib sampai itu besoknya lagi, karena ada pikiran kalau ketiduran waktu buka saum tidak boleh makan minum. Nah itu kan pikiran, jangan ya. Karena itu dalam pelaksanaan saum dengan segalanya adalah kembali kepada dalil. Sholat tarawih dan sholat tahajud ada formasi yang berbeda. Kalau sholat tarawih formasinya 4-4-3. Ada hadis sahih 2-2-2-2-3. Itu di luar Ramadan. Mau 4-4-3, mau 2-2-2-3, mau 8-3, itu di luar Ramadan silakan. Tapi di bulan Ramadan Aisyah sendiri menyampaikan bahwa kaifiah sholat Nabi 11-4-4-3 itu. Kalau sholat di luar Ramadan bisa saja 4 rakaat istirahat tidur dulu boleh, nanti bangun tambahkan. Nah kalau bulan Ramadan tarawih kan Aisyah mengatakan 4 kemudian 4 kemudian 3 itu. Jadi tidak dipisah. Itu dalam pelaksanaan sholat tarawih ya, formasinya 4-4-3. Kalau ada yang mengatakan boleh 2 itu di luar Ramadan ya. Dan masih siang lagi, silakan. Setelah sholat isya kemudian tarawih. Ada yang mengatakan tidak boleh setelah sholat isya langsung, jadi mereka ini jam 9 jam 10 tarawih. Karena dengan alasan Rasul melaksanakannya di sepertiga malam. Ini juga kurang pas memahaminya. Sepertiga malam itu maghrib, isya itu kan masuk sepertiga. Nah, sepertiga teh didinya wungkul. Nanti sepertiga pertengahan, sepertiga akhirnya sepertiga awal. Dari maghrib itu kan. Sampai jam berapa? Pamannya sampai jam 10. Dari jam 10 sepertiga lagi sampai jam 1. Nanti sepertiga akhir sampai subuh gitu. Ini sepertiga itu jadi lain sepertiga tuh gitu mah. Harus dina pas dina itu. Sepertiga. Nah makanya setelah sholat isya silakan untuk sholat tarawih. Dan kaum istri kalau mau ikut berjamaah silakan, tapi harus terlindungi keselamatannya. Nah begitu ya, untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan paksakan bangun sahur. Itu kan kayak itu nama suara reang. Baik, itu sahur tidak kuat ya betul. Sahur sah betul, tapi ada 4 keutamaan yang hilang. 1, ada tenaga beraktivitas. 2, sunat hukumnya dapat pahala. 3, ada barokah. Yang keempat ciri khas yang tidak ada pada puasa yang lain, hanya dalam Islam. Adanya makan sahur sebelum sahur, ini ciri khas. Jika satu syariat ada ciri khas keagungan, maka umat harus memelihara ciri khas itu. Ini paksakan lah ya. Paksakan we wayahna. Najan sahabat cai mimiti nama. Itu mah geus kopi geus daun tuh gede. Ya. Itu. Nah, kemudian ada masalah yang masih belum selesai kemarin. Ada hadis
Kalau piring di tanganmu, makanan di tanganmu, lagi makan, kemudian adzan, lanjutkan makannya. Tuh, ini lagi diperbincangkan karena sudah masuk fajar, kan harus berhenti. Apakah ini nanti masuk rukhsah atau karena salah lihat jam, padahal di 4:30, ya di 4:30 gitu. Sukan teh 2:30, jamnya mati, itu jam nanti mati, makan biasa, sepi padahal baturnya disare deui meureun. Ketika sadar sudah habis waktunya, pamannya jam 4:30 mestinya jam 4:20 pamannya, lanjutkan saumnya. Karena bagi yang tidak tahu dimakan, tapi tong aja, begitu ya. Pas adzan lagi makan itu, habiskan yang ada di situ aja gitu. Tapi ini baru dalam mubahasa ya. Bisa apakah ada masyakoh? Jika ada kesulitan ya boleh, seperti yang lupa tadi. Kalau ada unsur kesengajaan nggak boleh. Ya, tidak boleh kan? Iya. Kalau tapi ini saya masih diperbincangkan. Tetap kembali pada dalil saja. Sampai terbit fajar subuh, bukan adzan. Sehingga terbit benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Bukan adzan. Bisa wae adzan telah gitu. Kalau di pada Myanmar. Ya. Jadi sehingga terbit fajar. Dan di kita ini sekarang lebih enak karena ada jam. Ada jadwal waktu ya, tinggal kita lihat saja. Adapun imsak 10 menit sebelum fajar itu kehati-hatian. Jangan jadi kaidah, jangan jadi keyakinan. Itu mah kehati-hatian. Nah begitu. Andai sudah berbunyi imsak, menyiapkan makanan silakan karena masih ada waktu 10 menit lagi. Nah jadi paksakan, karena kalau sudah tidak semangat bangun sahur nanti hilang ciri khas keagungan itu. Ya, pampangna mah ka ibu-ibu geus tanggal 23 teh geus teu sumanget pudang sahur. Dengar tipisan. Sarorean. Bapak kudu ngerti mun si ibu nyarita sarorean pudang sahur teh lah. Dengar tipisan, teh ka mana maksudna? Si bapak meni teu ngerti wae. Bapak itu geus 23 poe urang saum teh. Bapak ge nyaho isuk 24. Lain kitu. Kesal bisa teu ngerti lah. Iya. Nah, gitu ya, udahlah. Kemudian ini ada sesuatu yang sulit sebenarnya. Tentang dodol Cina. Boleh tidak kita menerima memakan? Nah, gini. Di Idul Fitri itu ada budaya. Ketupat itu budaya, bukan agama. Ketupat itu hampir semuanya. Kalau Idul Fitri ada ketupat, itu budaya. Tidak ada juga tidak apa-apa. Tidak ada juga, jangan jadi keharusan, jangan ya. Ini merepotkan. Tapi ini budaya silakan. Nah di Cina juga itu dodol Cina itu budaya, bukan agamanya. Seperti ketupat di kita. Jadi kalau begitu ya boleh gitu, kan ini mah budaya. Selama itu zatnya barangnya halal. Nah gitu. Karena dodol Cina menurut tewas tadi. Nah, itu budaya kan, kita pisahkan ini.
Ya. Terakhir ini, apalagi satu sawah di kuburan semuanya penuh. Tuh. Setelah kita ungkap keterangan tidak ada. Dan hendaklah catat bahwa di kuburan itu tinggal tulang, nggak ada apa-apa. Sementara ruh di alam kubur. Hendaklah doakan, bukan minta. Ya, doakan. Intinya mohonkan ampunan, mohonkan rahmat Allah, cuma dua itu aja untuk yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Bukan minta. Nah, sekarang begini masalahnya. Yang jarak kubur nggak tahu, ngan gitu cek kebiasaan, malah merasa eta teh tina agama, datang ke itu kayak emang macakeun doa di kuburan itu dibayar itu. Bari ieu teh nu minta macakeun teh teh nyaho naon eta teh. Enggak tahu. Eta nu macana nyaho gitu, nu macana we mah. Nah ini ya, tahayul ini terus ya. Makanya di sini harus tahu lah, jangan ikut saja sebelum tahu apa rujukannya, apa alasannya gitu. Ini pernah di masjid, saya baru yang di Cimahi Utara itu, selesai Jumat ada yang ngirim nasi tumpeng. Ternyata selesai bangunan rumah, syukuran gitu. Teu aya nu wani noe. Karena kudu didoaan heula gitu. Sok cenah pajengan tuh. Saya bilang nu biasa di desa biasa. Nah, aya kahareup beres kadua ya makan. Selesai kana ngaduan teh tong mara pulangnya, urang ngobrol duaan we urang. Yang lain pulang, bro. Saya tanya, nyaon teh hatina nu bieu? Teu sih. Lamun nyahoeun yang ngirim sangu, syukuran beres imah, nu dibaca nu bieu, berhenti nyarekan tah. Kumaha atuh cenah pajengan? Lamun rek ngadoa, ke minta heula ka dieu atuh. Ya itu dah. Tujuan syukuran imah dibaca kada di kamana kan jelema teu nyaho. Cobalah waktu di kuburan tahu enggak naon dibaca. Itu. Nah, inilah taklid itu. Makanya saya dengan terus saya sampaikan bukan apa-apa, tanggung jawab, Pak. Kasihan. Malah ada sengaja teteh untuk datang ke kuburan wali anu kanabus ke itu. Ini ada apa? Nah itulah ya. Makanya ya kudu ngaji lah gitu. Supaya tahu gitu. Nah beri ngrek naon, nah aya gitu contohnya. Kemudian dipamacakeun anu teh. Nyaho gitu. Nah gitu. Ini macakeun teh nyaho. Ya, itu we anger. Nah itulah. Lalu alasan tawassul di bulan Ramadan. Kesempatan apa sih tawassul itu? Tawassul itu menggunakan perantara. Nah, perantaranya itu disebut wasilah. Wasilah Nabi, geus maot kan? Wasilah para ulama, wasilah para wali gitu. Wasilah itu tangga perantara. Lamun rek naik kana genteng wasilahna taraje. Itu wasilah.
Lamun rek ka Jakarta wasilahna kendaraan lain taraje di wae. Rek muntas Walungan wasilahna taraje di wae. Muntas Walungan mah wasilahna jembatan gitu kan. Nah, itu. Nah, sementara di sini diterangkan tidak perlu perantara, Allah Maha tahu. Nah, itu karena mereka menjadikan patung berhala sesembahan mereka dengan alasan sebagai wasilah kepada Allah. Nah, tidak ada. Katakan Muhammad, aku ini dekat. Allah Maha tahu. Nah, begitu. Tidak usah pakai wasil perantara-perantara lagi. Nah, begitu. Yang dimaksud yang meninggal dunia, yang mati dijadikan wasilah, enggak ada. Tapi kalau yang masih hidup boleh dijadikan wasilah. Mah doakeun abinya sing lancar di jalan, itu kan tawasul. Dibolehkan kalau kepada yang masih hidup. Tapi kudu nu layak kade. Doakeunnya abinya sing tiasa kuy kareng Syekh Saum. Kajama kafir. Teu layak, teu pantes atuh. Nah, jadi tawasul boleh. Tetapi kepada yang masih hidup. Ya. Akhirnya ya Allah yang menentukan. Tapi kalau sengaja datang ke kuburan tidak ada. Ketika terjadi kemarau panjang, sahabat datang pada Nabi, ya Nabi berdoalah, ya Rasulullah berdoalah, ini banyak binatang yang sudah mati, pohon kering. Nah itu sahabat tawasul itu ke Rasulullah. Lalu Rasul berdoa dan terulang. Setelah wafat Rasulullah terjadi lagi kekeringan luar biasa. Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi itu, tapi mencari siapa yang layak untuk dimohonkan doa, membantu gitu. Ya datang ke Al-Abbas yang karena sudah tua beliau dianggap ini layak. Sampai begini sahabat, dulu ketika Rasul ada kami datang kepada Rasul, sekarang sudah tidak ada. Kayak itu kami datang kepada Anda yang dianggap Anda lah, ya yang soleh kelihatannya gitu. Nah jadi tawasul, tapi tidak kepada yang sudah mati. Sahabat tidak, tabiin tidak. Kenapa? Kalau ke Madinah riweuh hayang koraudah mau apa? Di tembok lagi nggak kelihatan. Nah yang dikhawatirkan justru di situ nanti. Ada yang sholat, ada yang berdoa di situ. Ada di tembok kan. Cek askar teh. Ruh mafi. Ini tuh nanaon gitu. Tapi carori ke didinya gunung. Makanya saya kalau jamaah saya amanat kade dalam bekalan juga tidak ada apa-apa. Khawatir terjerumus ke dalam syirkut. Nah, di bulan Ramadan dengan anggapan bulan suci apanya ini ya, sehingga melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan malah. Ya. Tapi kalau bulan yang diberkahi itu ada ungkapan itu syahrun mubarakun. Tapi kalau yang disebut bulan suci deh pasti. Nah gitu. Mungkin ya berkuranglah dari kejahatan gitu kan. Itu bulan suci. Banyak tuh tongkarasea tuh itu kan. Itu bulan suci. Banyak masih kene dibuka pelacuran, perzinahan, perjudian, nah gitu. Jadi ditutup sementara. Juga nanti salilana. Tapi warung-warung biasa, kan pakai kain lah ditutup itu. Tapi kita kan tidak boleh suudon. Bagi musafir kan boleh. Nah,
nanti kaharti eta nu dalahar musafir kabeh. Ya, mudah-mudahan sehat dan masuk Ramadan saya tidak sini ya, insyaallah silakan yang lain lah. Jadi subuh Sabtu libur dulu selama Ramadan ya. Ya sekian, mudah-mudahan sekali lagi kita diberi sehat walafiat, kita siap menghadapi Ramadan bukan karena kaharti ku akal mama kahati. Seorang kafir nyiksa maneh sabulan lapar dagang menang naon. Nah, justru di sini yang diseru ya ayyuhalladzina aman. Bukan akal tapi iman. Ya.